Alhamdulillah wa syukur. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una bima 'allamtana warzuqna min ladunka ilman nafi'an. Amma ba'du. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang semoga senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kesempatan untuk bisa kembali berkumpul membaca ayat Al-Quran dan memahaminya. Kita sebagai umat Islam yang telah diberikan Al-Quran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, pantasnya itu adalah kita memahami isi dari Al-Quran itu sebaik-baiknya. Dan setelah kita paham, kita mengamalkan apa yang kita ketahui, sehingga itu yang disebut dengan ilmu yang manfaat. Kita akan membaca pada malam hari ini dari tafsir Al-Wasit yang ditulis oleh Syekh Al-Azhar, Syekh Muhammad Sayyid Al-Rawi. Hari ini kita akan membaca ayat 87 dan 88 dari surat Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَل لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ. Ini masih bercerita tentang Bani Israil. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berbicara tentang bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus para nabi dan rasul kepada Bani Israil. Disebutkan di sini, walaupun ataina, dan telah kami utus atau kami berikan, ataina telah kami berikan Musa kepada Nabi Musa Alkitab. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memberikan kitab kepada Nabi Musa. Tidak semua atau rasul itu diberikan kitab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yang diberikan kitab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu hanya 4 rasul yang kita ketahui. Nabi Musa diberikan kitab namanya Taurat, Nabi Daud diberikan kitab Zabur, Nabi Isa diberikan kitab namanya Injil, dan Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Walaupun ataina Musa al-kitab wa qaffayna min ba'dihi bir-rusul. Wa qaffayna, dan kami telah menyusuli mengutus juga setelah Nabi Musa bir-rusul dengan para rasul. Jadi Nabi Musa nanti Daud, Sulaiman, Ilyas, Yasa, Yunus, Zakaria, Yahya, dan nanti Nabi Isa. Setelah Nabi Isa itu sampai Nabi Muhammad SAW, itu Allah tidak mengutus Rasul. Jadi ada masa di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak mengutus Rasul. Kalau di dalam sejarah itu sebagai hasil masa kekosongan dari utusan. Wakil yang disebutkan itu sekitar 400 tahun itu tidak diutus Rasul.
Lalu terakhir nanti yaitu Nabi Muhammad SAW. Wa ataina dan kami berikan Isa kepada Isa. Dia belum ada. Apa yang kami berikan al-bayyinah. Hujjah atau bayyinah itu keterangan-keterangan atau hujjah atau bayyinah. Wa iyadina biruhil kudus, dan kami kuatkan saya biruhil kudus. Biruhil kudus itu nama lain dari malaikat Jibril. Malaikat Jibril adalah malaikat yang memberikan wahyu kepada para nabi dan rasul. Apabila ja'akum rasulun bima lam tahwa anfusukum istakbartum. Di sini ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada rasul-rasul kepada ulama, ketika datang hukum kepada rasul bima lam tahwa anfusukum, yang tidak sesuai dengan selera, tidak sesuai dengan keinginanmu, istakbartum. Ini dari Israel. Istakbartum, kalian semua istakbar artinya sombong. Istakbar artinya ini takabur. Takabur itu dari bahasa Arab, jadi diterjemahkan dari takabur. Takabur itu bahasa Arab diambil begitu saja di dalam bahasa kita. Terjemahannya agak panjang, ada terjemahan takabur bagian dari Bapari berkata sebagian dari rasul-rasul itu tergantung kalau kalian dusta. Wafariqan dan sebagian dari rasul-rasul yang diutus itu tak perlu kalian membunuh. Jadi ada di dalam sejarah kehidupan manusia, rasul itu dibunuh oleh umatnya. Itu cerita dari Israel. Waqalu, dan mereka Bani Israel itu mengatakan, Waqalu di sini bukan dari Israel. Waqalu ini nanti konteksnya adalah orang-orang Yahudi di zamannya Nabi Muhammad SAW. Waqalu, dan mereka semua mengatakan qulubuna ghulf, hati kami ini ghulf. Nanti akan kita jelaskan seperti apa dialog antara Nabi Muhammad SAW dan orang-orang Yahudi di Madinah. Bal la'anahumullah bi kufrihim wa qalilan ma yu'minun. Bal la'anahumullah bi kufrihim. Bahkan Allah Subhanahu wa taala itu melaknat mereka semua itu kufrihim dengan kekufurannya, karena kekafirannya, wa qalilan ma yu'minun. Maka mereka tidak beriman kecuali hanya sebagian kecil. Itu apa makna dalamnya? Terjemahannya. Kita lihat tafsirnya. Wal muradu fil kitab wa laqad atayna Musa al-kitab. Wal muradu fil kitab, apa yang dimaksud dengan kitab? Yang dimaksud dengan kitab alladzi a'tahu li Musa, yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada Musa, at-Taurat, yaitu kitab Taurat. Faqad anzalaha 'alaihim bi hidayatihim walakinnahum harrafuha wa baddaluha wa khalafu awamirahum wa awwaluha ta'wilan sahihan. Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab Taurat kepada Bani Israel di zaman Nabi Musa. Lihidayatihim, untuk memberikan hidayah kepada mereka. Walakinnahum nafi'an dalam Bani Israel harrafuha, mereka menyelewengkan pemahamannya, menyelewengkan isinya, ditambah-tambahin kurang-kurangnya. Wabadaluha, mengganti isinya. Kelakuan Bani Israel itu. Wa khalafu awamirahu, dan kalaupun dia tidak mengganti isinya, itu menyalahi perintahnya. Perintahnya disuruh A, mereka melakukan itu. Wa khalafu awamirahu wa awwaluha. Kalau awwaluha
kaitannya dengan takwil. Takwil itu memberikan makna, tapi makna yang jauh, tapi tanpa ilmu. Takwil itu boleh kalau dia mempunyai keahlian. Karena salah satu sahabat Ibnu Abbas itu disebut sebagai sahabat yang paling ahli di dalam takwil atas doa dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika Ibnu Abbas masih kecil didoakan oleh Rasulullah, Allahumma faqihu fid wa 'allimhu at-ta'wil. Ya Allah, berikanlah ini berdoa Nabi Muhammad kepada Ibnu Abbas. Allahumma faqihu fid, ya Allah, berikanlah kepintaran dalam urusan agama. Oleh Muhammad wa 'allimhu at-ta'wil, dan berikanlah pengetahuan kepada anak ini. Takwil untuk mentakwil. Ibnu Abbas itu terkenal sebagai sahabat yang paling bisa melakukan takwil terhadap ayat-ayat Al-Quran. Jadi tafsir itu pemaknaan yang ini dekat. Kalau takwil itu lebih jauh dari itu. Jadi ada tafsir, ada takwil. Kalau zaman Nabi Yusuf itu juga melakukan takwil terhadap mimpi. Nabi Yusuf itu ahli dalam mentakwil mimpi. Nah, kita membaca surat Yusuf, ada orang yang di dalam penjara dan dia nanyakan mimpinya kepada Nabi Yusuf. Nabi Yusuf sendiri juga mimpi, dan mimpinya diceritakan kepada bapaknya yang berbeda. Itu juga disebut takwil al-hadis, mentafsirkan atau mentakwil. Jadi artinya dia memaknai, tapi makna yang jauh. Banyak orang-orang yang punya kemampuan yang bisa melakukan itu. Itu ini takwil. Nah, orang-orang dari Israel itu mentakwil ayat-ayat atau kitabnya itu di dalam Allah itu, tapi takwilnya itu takwilan sakiman, takwil yang ya bisa dibilang sesat. Jadi menafsirkan ayat-ayat dengan takwil yang sesat. Kalau sekarang ini kan sudah gak musim. Zaman dulu, zaman ketika ini zaman politik baru itu ayat-ayat Al-Quran ditakwil. Misalnya apa namanya, ayat Al-Quran yang ada ayat wala taqrabu hadhihi syajarah, janganlah kalian mendekati pohon ini. Tapi itu gambarnya gambar Quran. Ditakwil itu. Jadi nanti di partai yang lain juga mencari ayat yang tadi untuk melemahkan ini golongan yang lain. Itu tidak boleh sama sekali apa namanya menggunakan ayat-ayat apalagi untuk urusan politik. Ketika bunyinya mirip atau ada kebutuhan yang sama atau ada dikait-kaitkan, tidak bisa. Untuk Al-Quran itu kalau kita menafsirkan dengan ini pendapat kita tanpa ilmu, itu kita siap-siap seolah-olah menyiapkan tempat kita di neraka. Kita harus ingat, kita lebih baik kalau kita berbicara tentang Al-Quran, itu ya membaca tafsir. Kita melihat apa yang dikatakan oleh para ahli. Misalnya kita membaca tafsirnya Syekh Tantowi. Tantowi itu profesor, doktor, ahli tafsir, menulis tafsir itu. Kita membaca. Dan tafsir yang ditulis oleh Syekh Tantowi ini adalah ringkasan. Dia membaca kitab-kitab tafsir yang besar dan dia memilih yang cocok, yang ringkas. Makanya disebut dengan tafsir al-wasil, tafsir yang sedang-sedang saja. Tidak terlalu panjang, tidak terlalu kecil. Ini kalau dijejer kan ada 14 jilid. Yang ditulis ya. Kita juz satu aja nggak selesai ya. Jadi dia ada 14 jilid itu tafsir sedang-sedang saja. Jadi
Tafsir yang besar seberapa? Berarti 2 atau 3 kali lipatnya. Jadi banyak ya tafsir. Makanya kalau kita pantas-pantasnya nanti kita diberi Al-Quran, itu pantasnya kan kita paham. Jangan sampai kita diturunkan kitab yang namanya Al-Quran dan kita sama sekali tidak pernah mencerna isinya kira-kira apa. Dan saya bersyukur sekali ya kita belajar bersama di bisa runut ternyata satu ayat nggak apa-apa, yang penting kita memahami, ada usaha untuk memahami isi dari Al-Quran. Kalau kita tidak berusaha memahami isinya, sampai mati kita tidak pernah menyentuh, apalagi memahami isi dari ayat Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kita yakini itu merupakan alam Allah. Gitu. Terus waqafaina wa ayatana musal kita waqafaina ini apa namanya, leher yang bagian belakang itu bahasa Arabnya kofa. Waqafaina itu dari kata yang sama, berarti menyusui gitu. Waqafaina ini menyusui. Waqafaina membagi berusul arkafna wa arsalna. Bahasa namanya terjemahan tafsir arkafna, menyusui di belakangnya. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mengutus para rasul setelah Nabi Musa alaihissalam, dan secara berturut-turut ya, bahkan ada nabi yang sezaman, Nabi Yahya sama Nabi Isa itu satu zaman. Mereka kan masih saudara ya, Nabi Musa dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya. Rasul, Bapak bagi berusuli dengan para rasul. Jadi rasul-rasul yang diutus setelah Nabi Musa yaitu Nabi Yuda. Setelah itu putranya Nabi Sulaiman, Nabi Ilyas, Yasa, Yunus, Zakaria. Nabi Zakaria itu dulunya kan tidak punya anak. Ya. Terus ketika ini melihat Maryam itu di apa istilahnya, melihat Maryam dilahirkan, terus akhirnya dipelihara di masjid itu, ternyata Maryam itu diberi makan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini sudah dicukupi kehidupan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Nabi Zakaria itu melihat satu keajaiban, maka Nabi Zakaria itu bergerak meminta putra kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini salah satu isyarat dalam ini orang-orang yang ahli isyarat itu menafsirkan. Kalau kita melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan satu kenikmatan kepada kita dan kita menyaksikannya, itu merupakan salah satu tempat atau waktu yang mustajab untuk berdoa. Itu isyarat dari ketika Nabi Zakaria melihat Maryam diberikan rezeki. Kalau yang hitung-hitungan kasar manusia itu tidak logis, maka di situ Nabi Zakaria meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diberikan putra. Nanti dengan ceritanya itu Nabi Zakaria diberikan putra yang namanya dijadikan nabi, yaitu dan sebelum Nabi Zakaria itu tidak ada orang yang namanya Yahya. Sekarang banyak ya. Sebelum Nabi Yahya itu belum ada orang yang namanya Yahya. Wa Zakaria wa Yahya alaihi wassalatu wassalam. Dan ini sebetulnya diturunkannya kitab dan juga diutusnya para rasul
itu merupakan nikmat yang besar. Ya karena dengan adanya kitab, dengan adanya Rasul, itu orang-orang bisa mendapatkan hidayah. Kalau kita lihat dengan kehidupan kita, kalau kita masih diberikan kesempatan ada ustaz bisa ngaji, itu juga kesempatan besar. Jadi di situ kita mengambil satu tiga. Jadi tidak semua masjid kalau Allah tiap minggunya itu ramai ada ngaji itu. Ketika kita di sini ada aktif, itu satu kenikmatan tersendiri. Itu mengkiaskan saja ya, bukan takwil, bukan tafsir. Tapi kita melihat situasi. Karena ketika Allah Subhanahu Wa Taala memberikan ini, mengutus Rasul dan memberikan kitab, itu jadi kenikmatan besar. Nah, kita pun juga sama. Ketika ada orang membimbing kita, mengajari juga, ada majelis pengajian, itu juga satu kenikmatan yang besar. Karena dari situ kita bisa melakukan ya ini tambah ilmu, sendiri, peringatan. Intinya adalah kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi matlaul ini amilah ala bani Israil adalah yang tabi inzal hidayah wa innama arsalatihi rusulan muta'addidin. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala itu sudah luar biasa memberikan kenikmatan kepada Bani Israel dengan memberikan utus rasul-rasul yang bersambung-sambung. Jadi selesai Nabi ini seterusnya. Dan juga diberikan diturunkan kitab kepada mereka. Likai yubashiruhum wa yunziruhum. Dan kedatangan para rasul itu adalah untuk memberikan kabar gembira kepada mereka dan memberikan peringatan kepada mereka. Walakin Bani Israil qabalu bi'amallahi bi'usufuhi wal-usufuh. Tapi apa yang kita lihat bahwa Bani Israil ini ternyata membalas kenikmatan respon, kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan keingkaran dan kekafiran. Atau terharap kita berkorban wa qatalu ba'da anbiya'i. Apa yang dilakukan oleh Bani Israel? Haramu Allah. Mereka menyelewengkan kitab-kitab Allah. Wa qatalu ba'da anbiya'i dan membunuh sebagian dari nabi-nabi atau rasul yang diutus kepada Bani Israel. Bayangkan nabi rasul dibunuh. Jadi apa ya? Kejahatannya berpol. Orang diajak untuk melakukan kebaikan, yang ngajak kebaikan malah dibunuh. Jadi itu ada di dalam cerita kehidupan manusia. Mungkin hanya di Nabi Israel, karena tidak ada ceritanya di dalam Al-Quran, tidak ada cerita lain tentang pembunuhan terhadap Nabi atau Rasul itu kecuali di Bani Israel. Selanjutnya wa ataina Isa bin Maryam al-bayyinati wal muradu bi bayyinati al-hujjaj wal bawaid wal ayat adalla ala sifatihi wa sifatihi. Dan Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan kepada Nabi Isa berupa bayyinat, tanda-tanda, hujjah dan juga mukjizat. Nabi Isa itu diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap Rasul yang kita kenal kan diberikan mukjizat, tapi beda-beda mukjizatnya, tergantung situasi dan kondisi saat itu. Kalau Nabi Musa misalnya, karena di saat itu yang populer itu adalah sihir, ya. Zamannya Fir'aun itu sihir. Maka Nabi Musa diberikan mukjizat berupa tongkatnya bisa berubah menjadi ular. Kalau zamannya Nabi Isa itu salah satu mukjizatnya dia bisa menghidupkan orang mati. Inilah dari izin Allah.
menyembuhkan orang yang ini apa namanya itu lumpuh, orang yang bilang penyakit itu disembuhkan oleh nanti Isa dengan izin Allah. Perubahan dari Isa pada Sayyidina Maryam bayinan dan telah kami berikan kepada Nabi Isa ibnu Maryam al-Bayyinah. Dengan itu berbalik dari semua. Nah ini kalau kita ini, kalau kita jeli, kita lihat ayat. Kenapa yang disebut itu Nabi Musa? Padahal setelah Nabi Musa ada nabi-nabi yang sudah sebutkan tadi kan. Tapi ayat yang di sini bahwa ayat Isa nama langsung ke Isa. Kenapa tidak disebut Daud dan lain sebagainya? Kenapa Isa? Karena Nabi Isa ini diberi kitab juga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan syariat yang datang belakangan itu merevisi syariat yang datang dulu. Makanya yang di sini yang mempunyai otoritas itu Nabi Isa. Makanya Isa di sini Nabi Isa di sini disebut secara khusus. Wa fassal Quran Isa bin Fitri likaumihi sahibah kitabin huwa al-Injil. Wa fassal dan mengkhususkan Al-Quran Isa, Nabi Isa bin Fitri menyebut kata-kata wa ataina Isa, kata Isa itu likaumihi sahibah kitabin, karena Nabi Isa itu merupakan salah satu nabi atau rasul yang diberikan kitab bahwa Al-Injil, yaitu namanya adalah Injil. Walian nasyarahu nasara ahkaman min syariatin Musa alaihissalam, dan syariatnya Nabi Isa nasakha itu menasakh itu merevisi ahkaman hukum min syariatin Musa yang ada di dalam syariatnya Nabi Musa. Jadi agama itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, namanya ya Islam. Nah, Islam itu tergantung nanti yang terakhir siapa. Makanya ketika yang terakhir adalah Nabi Muhammad, harusnya semua syariat yang sebelumnya itu direvisi oleh syariat yang terakhir. Seharusnya dijadikan agama selain Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Karena terkadang Nabi Muhammad itu merevisi atau menasakh syariat yang datang sebelumnya. Maka dalam sebuah hadis disebutkan bahwa Nabi Muhammad itu merupakan khotamun anbiya mursalin, dan Rasulullah mengatakan dia itu seperti batu bara terakhir. Jadi ada bangunan, masih ada satu yang melolong, masih batanya dan bata yang terakhir itulah Nabi Muhammad SAW. Maka syariatnya disebut syariat yang sempurna. Solihun likul zamanin wa makanin. Itu apa ungkapannya? Solihun itu artinya relevan. Likul zaman, untuk setiap zaman, wa makanin, dan setiap zaman. Jadi syariat karena dia sudah terakhir, maka mau kapanpun sampai hari kiamat syariat Islam itu masih relevan. Dan jadi tidak ada, kalau dulu misalnya ya, ada orang yang mengatakan bagian dari ayat-ayat Al-Quran itu relevan, itu menunjukkan kebodohannya di dalam memahami ayat-ayat Al-Quran. Ada ayat-ayat Al-Quran yang ini apa namanya, hukumnya sudah tidak berjalan, karena ayatnya masih ada. Justru di situ menunjukkan ada sisi kesejarahan. Berarti dulu seperti ini, sekarang seperti ini. Misalnya kayak
ayat tentang ini apa namanya pengharaman khamr. Itu aja ada 4 ayat secara bertahap 1, 2, 3, 4. Jadi artinya di dalam Al-Quran itu harus benar-benar dipahami konteksnya. Kalau nggak paham konteks, orang itu kadang-kadang bisa ngaruh. Ayat ini nggak ada apa-apa, tidak sesuai lagi. Padahal itu ternyata menurut para ulama itu adalah ayat yang dinasah hukumnya. Jadi bacaannya masih terpakai, tapi hukumnya itu sudah direvisi oleh ayat yang itu ada. Terus Isa namanya orang itu kan selalu disebutkan sebagai bapaknya, sebagai Nabi Isa. Isa bin Maryam. Nah, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan Isa bin Maryam itu untuk menolak anggapan bagian orang yang menyangka bahwa ada bapaknya. Isa itu karena orang-orang Yahudi ini Ibton lima yas'amu al-Yahud min annalam aban min al-Bashar. Orang-orang Yahudi itu ada yang mengatakan bahwa Isa itu mempunyai bapak dari golongan manusia. Nah, jadi kata-kata Isa bin Maryam itu menutup kemungkinan sudah tidak ada lagi anggapan bahwa Isa itu adalah anaknya atau ada bapaknya. Tuh, kalau sekarang kan banyak ya, ada anak tapi nggak ada bapaknya ya. Wa ayyadnahu bi ruhil qudus. Wa ayyadnahu itu dari Bayyinati Isa bin Maryam al-Bayyinati wa ayyadnahu bi ruhil qudus. Ayyada di mana qawain. Wa ayyadnahu dan kami kuatkan, ya kan? Ma'khudun minal aidi bahwa al-quwwah. Wa ayyadnahu itu satu akar kata dengan kata-kata yadun. Yadun artinya tangan. Jadi yadun itu bahasa Arab, artinya tangan. Ayyada berarti ada tangan yang memegang menguatkan. Bahasa Arab itu kayak gitu. Ayyada dengan kata-kata yadun itu mirip seperti tadi. Wa qaffaina menyusui itu sama dengan bagian belakang dari leher, itu artinya bahasa Arabnya qaffa. Jadi ini ada kemiripan satu kata-kata mempunyai ini konteks ya. Wa jadnahu di mana qawainahu bi ruhil qudus. Ruhul Kudus itu adalah julukan dari ini, namanya julukan dari malaikat Jibril. Karena apa? Ada keserupaan yang dibawa oleh Jibril, yaitu risalah. Itu sama dengan roh. Kalau risalah itu menghidupkan hati, kalau roh menghidupkan jasad. Makanya sama-sama roh. Jadi hati kita itu kalau pengen hidup, yang menghidupkan itu adalah risalah yang dibawa oleh Jibril. Nah, Jibril itu disebut sebagai Ruhul Kudus. Kudus itu dimana muqaddas. Muqaddas lah yang disucikan, roh yang disucikan. Tapi artinya karena Jibril itu membawa risalah, yang risalah itu kalau kita masukkan ke dalam hati kita, maka hati kita akan hidup. Sama seperti jasad itu akan hidup kalau ada rohnya. Kalau rohnya dicabut, jasad itu sudah mati. Sama seperti hati manusia ketika risalah itu tidak ada di dalam hati, maka hati itu menjadi mati. Jadi kita itu hati itu harus diberi nutrisi. Dan nutrisinya salah satunya Al-Quran dan Hikmah. Kalau hati kekurangan Al-Quran dan Hikmah itu bisa hadis Rasulullah SAW kita pelajari atau kata-kata dari
ini apa namanya orang-orang bijak itu menguatkan hati, itu memberikan energi. Itulah kualitas itu spirit gitu. Nah, ternyata hati kita seperti itu. Kalau kurang nutrisi sama seperti jasad yang tidak dikasih makan, dia akan mati. Itu penyebutan Rohul Kudus itu analoginya. Terus di ini apa namanya Bani Israel tadi. Apabila maja'um Rasulullah bimanta'um anfusuhum istakbaru. Istakbaru itu jadi ketika Bani Israel itu diutus kepada mereka para rasul, istakbaru mereka takabur. Apa itu takabur? Ditafsirkan dari istakbaru itu takabur. Istakbaru dengan takabur. Takabur bukan takabur yang sya'u anil ijabi bin nafsi alladhi huwa akhar wajahni al-ijab bin nafsi, orang yang sombong itu sumbernya adalah yang sya'u, dan sya'u itu muncul anil ijab bin nafsi karena dia kagum dengan dirinya sendiri. Dia mengagumi dirinya sendiri, merasa bahwa dirinya itu hebat. Itu takabur itu. Alladzi huwa akhar wajahni. Kenapa orang itu bisa mengagumi dirinya sendiri? Alladzi huwa akhar wajahni, karena dia tidak memahami dirinya. Jadi kalau ada orang takabur, itu berarti dia tidak memahami dirinya sendiri. Kalau dia memahami dirinya sendiri, maka dia tidak akan takabur. Gitu, karena kalau dia memahami dirinya sendiri, maka dia akan ta'aruf nafsahu atau ta'aruf. Barang siapa yang tahu tentang dirinya, maka dia akan mengenal Tuhan. Nah, itu ilmu tasawuf, ilmu sufi. Jadi kita mengenal diri atau nafs. Jadi kalau dalam ilmu tasawuf itu bahasanya disebut nafs. Kalau dari nafs lawak, nafsu yang berkobar-kobar, lawak itu seperti api yang melat-melat itu berkobar-kobar. Nanti kalau terdidik dan semakin ini jinak, nanti akan menjadi nafsu, namanya nafsu lawak. Nafsu ini ya lawak. Yang pertama itu amarah, yang berubah-ubah itu amarah. Itu baru nanti setelah dididik sudah mulai jinak, itu nanti baru lawang itu artinya menyalahkan. Lawang itu artinya lawang itu artinya menyalahkan. Dia udah tahu saya begini. Nah, kalau dididik lagi nanti dia masuk pada fase berikutnya nafsu yang sudah bermain, menunjukkan nafsu bermain. Kalau yang mutmainah bertinggal ini dijaga supaya tidak balik kepada level yang sebelumnya lagi. Itu kalau dalam ilmu tasawuf kita harus mengenal nafsu itu tadi. Nah, barang siapa mengenal itu maka dia tidak akan mengenal Tuhan. Orang yang merasa dirinya itu tadi ini ijab nafas, ijab takut dengan dirinya sendiri, maka dia akan karena dia tidak melihat bahwa apapun yang kita miliki, apapun yang kita bisa lakukan itu semuanya tidak lepas dari campur tangan atau takdir atau kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ini kan la haula wa la quwwata illa billah. Tidak ada kekuatan yang kita miliki, semuanya berbeda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus, sebagian dari Rasul-Rasul itu farikon kadab itu kalian mendustakan kepada mereka. Wa farikon taqtulun, sebagian dari para Rasul para Nabi itu taqtulun, kalian membunuh mereka di Bani Israel. Nah, ungkapan dalam Al-Quran
Ini kita kalau jeli melihat susunan dari bahasa yang ada dalam ayat Farikon Kadzabtum. Kadzabtum itu kalau dalam bahasa Arab itu namanya ilmawi itu artinya sesuatu yang sudah hafal. Tapi ketika berbicara tentang Farikon takluna ilmu dore. Ilmu dore itu sesuatu pekerjaan yang sedang terjadi atau akan terjadi. Sementara Kadzabtum ilmawi itu sesuatu yang lampau. Kenapa ini semuanya kan sudah lampau semua sebetulnya, tapi kenapa diredaksikan yang satu dengan ilmu yang satu dengan ilmu dore? Nah, ternyata menurut Syekh Al-Albani di sini disebutkan bahwa itu memberikan satu gambaran hidup ketika Bani Israel itu melakukan pembunuhan terhadap Nabi atau Rasul, terus digambarkan dengan bahasa dan kalian membunuhnya. Itu untuk memberikan satu message kepada yang membaca bahwa peristiwa itu adalah peristiwa yang sangat luar biasa jadi. Sehingga seolah-olah ketika digambarkan dengan ilmu dore itu peristiwa itu seolah-olah masih ada dan sedang terjadi. Saking kecil. Itu ungkapan dalam Al-Quran. Kalau kita membaca terjemah nggak dapat sense seperti itu. Hanya kita tafsir yang bisa menjelaskan redaksi yang seperti itu. Nah, sehingga kita ketika membaca message yang kita terima adalah dari tadi akan ada rasa luar biasa Nabi Rasul itu message yang muncul dari redaksi dan satu pakai ilmu dan satu pakai ilmu. Yang terakhir bulan dari ketika orang-orang Yahudi di Madinah dikasih cerita itu, mereka mengatakan wahai Muhammad, hati kami ini tertutup. Meskipun kamu dakwahi sedemikian rupa ya, hati kami ini jadi Nabi ini digituin orang-orang Yahudi di Madinah. Yang mengatakan bahwa hulu itu adalah orang-orang Yahudi di Madinah. Hulu itu dengan kata-kata lamnya disukun ya. Hulu. Tapi disebutkan di sini bahwa Ibnu Abbas itu membaca hulu lamnya didorong. Jadi kalau nanti membaca satu Al-Quran yang redaksinya ditulis di situ bukan hulus tapi hulu, jangan Al-Quran palsu. Enggak, bukan diselewengkan dengan apa, tapi itu adalah bagian dari ikhlas yang ini ada riwayat. Jadi sebagian besar kan bacanya hulus, tapi menurut Ibnu Katsir menyebutkan bahwa Ibnu Abbas itu membaca hulu. Jadi itulah cerita tentang Bani Israel, dan tentunya kita di sini mengambil hikmah saja, mengambil bahwa kalau hal itu sudah tertutup, maka ibadah itu tidak akan bisa masuk. Bahkan ketika dikasih pengetahuan, mereka malah justru menertawakan. Mungkin karena sudah bisa kita cukupkan sampai di sini, semoga kita ini semakin dekat dengan pemahaman Al-Quran. Dan ini menjadi hujah kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau nanti ditanya apa yang kamu sudah lakukan di Al-Quran, kami sudah kaji tafsir bareng-bareng di masjid Indonesia. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.